Mas Doni duluan ya mau sampaikan. Kan siap bertarung bersama ini. Siap, Pak. Ya kalau mungkin dari saya, Pak ya, saya lebih cenderung ke bagaimana caranya kita lebih ke networknya, Pak, ke tentang duplikasi dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan membahas itu lebih detail lagi bersama teman-teman. Intinya bagaimana caranya kita bisa menciptakan apa yang dikatakan Pak tadi, bagaimana menciptakan omset yang sustainable, dan juga akhirnya bisa teman-teman semuanya itu bisa bertumbuh bersama-sama. Itu yang lagi kami bedah, Pak, yang lagi kami mencoba untuk menghitung-hitung juga dan merumus-rumuskan. Mulai di proper untuk hal itu, Pak. Oke. Ya. Oke, Mas Doni mungkin bisa tambahan. Terima kasih Bapak Mandala Utama ya, dan Bapak Muhammad Yusuf Ritonga. Terima kasih. Dan dari saya sih benar kata Mas Edo, kita juga lagi memikirkan bagaimana caranya sebenarnya memindahkan pola BO ini. Ya meskipun saat ini kita menawarkan 0% sampai 5% dibagi hasil, Pak. Kita juga nggak bisa untuk harus pure kalau dari sininya itu sistemnya begini, kita nggak bisa harus memaksa mitra, ya kan, untuk pure di networknya itu kita juga nggak bisa langsung. Makanya kami, saya dan Mas Edo juga saat ini lagi merumuskan bagaimana untuk kedepannya merubah cara dan polanya agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus, Pak. Nah, seperti itu. Kan dari sebenarnya yang menjadi momok yang saat ini lagi banyak yang diperbincangkan, salah satunya bukan cuma WD ya, tapi dari bagi hasil juga, ya kan. Masih banyak mitra-mitra kita yang masih, Pak, kok bagi hasilnya sedikit, kan seperti itu kan. Nah, itu kita juga ingin meluruskan bahwasanya di BW Trade ini kita hanya menyediakan sebuah platform, tapi bukan lembaga investasi, bukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dalam jangka waktu ke depannya ini kita bisa merubah itu, Pak. Nah, terima kasih, Pak Mandala. Wah, udah terjawab semua belum, teman-teman? Kayaknya terjawab ini. Ini sebetulnya udah terjawab. Tapi nanti mungkin lebih jelas karena tetap harus ada 101 berbicara, ya kan? Menyimpulkan. Tapi 101 ini pagi hari ini walaupun dalam kondisi masalah, dia tetap outstanding ya. Coba deh, kalau kita perhatikan 101 ini tetap fresh, ya kan? Tetap fresh, tetap senyumannya luar biasa, ya kan? 101, silakan, singkat aja, karena habis itu saya tahu. Ya, saya sih singkat aja, Pak. Jadi Pak Mandala silakan paparkan kondisi yang ada sekarang. Biar teman-teman langsung memahami deh. Langsung. Oke. Langsung aja, Pak. Oke, Pak. Sebelum saya mulai, saya minta video yang belum aktif diaktifkan ya, karena saya mau apa yang saya sampaikan, saya bisa melihat secara langsung reaksi dari teman-teman, walaupun teman-teman tidak, karena kan tidak mungkin kita berinteraksi seperti layaknya tatap muka, ya kan? Tapi dengan semua video menampilkan pada saat kita mendengarkan saya berbicara, kita bisa lebih berinteraksi dan vibrasinya nyampe ke saya. Gitu. Artinya tidak, walaupun kita tersekat oleh monitor, tapi mudah-mudahan pembicaraan ini tuh layaknya seorang gentleman akan mengungkapkan kondisi apa adanya, dan ini the real, supaya tadi kan masalah trusted, masalah kepercayaan, masalah dan lain-lainnya itu, ya memang ini tadi 101 yang dahsyat dan luar biasa sudah membuka dengan ini adalah pil pahit yang harus kita telan bersama. Tapi saya mengapresiasi ternyata tanggapan para founder saat ini sebetulnya kalimat pertama yang mau saya utarakan adalah, jikalau dari founder yang hadir pada pagi hari ini, ya kan, ada sedikit opsi mulai tidak percaya dengan BW Trade, sebaiknya memang tidak lanjut ke dalam forum ini. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah kenyataan yang terjadi, dan ini adalah merupakan hal pahit yang harus kita hadapi. Dan tetapi saya dan 101 setengah jam tadi sebelum kita mulai, kita sudah berbicara. Jadi kami sudah menyimpulkan permasalahan utamanya, dan kita akan masuk kepada
penyelesaiannya. Dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat pahit sekali. Tapi saya mengapresiasi teman-teman, bahkan tadi Pak Yono yang, mungkin kalau Pak Yono dan Pak Dadi ini urat tahan bantingnya tuh udah luar biasa. Karena fase seperti ini sebelumnya ini bukan terjadi untuk kali pertama. Betul ya Pak Dadi dan Pak Yono. Jadi fase-fase ini tuh hal yang sudah pernah kita alami, dan mungkin ini adalah fase yang terberat dari sekian fase yang pernah kita lewati. Jadi ini yang cukup memukul telak baik dari sisi manajemen dan lain-lain. Karena inilah kenyataan yang kita hadapi, ya kan? Jadi sebelum saya memulai, adakah dari para founder yang merasa tidak siap untuk menghadapi ini? Atau seluruh founder udah siap untuk menghadapi recovery selanjutnya? Jadi siap. Boleh. Kalau ada yang tidak, saya gini aja. Yang tidak siap atau mungkin kurang, nanti kita bisa bahas, tapi bisa sampaikan sekarang. Ada nggak yang tidak siap? Para founder nih. Karena ini saya akan menjawab, kan mewakili semuanya ini kan tadi ada masalah MOU, ada masalah jaringan, ada masalah RO, ada masalah withdrawal, masalah harga aset gitu kan. Dan ini kenyataan yang kita hadapi bukan, tadi kan ada untuk kenyamanan para mitra dan lain-lain, kepercayaan gitu kan. Tapi ini jelas ada masalah. Artinya tidak mungkin sebuah masalah tiba-tiba dalam hitungan detik terus berubah menjadi nyaman. Jadi kita akan melakukan hal berat untuk mencapai itu semua, gitu kan. Nah, betul tadi kan kalimatnya kita harus bersama-sama dan lain-lain, bergandeng tangan, transparansi, terus kemudian melibatkan, terus kemudian ada koordinasi sebelumnya sehingga para founder juga punya kesiapan, di mana para founder ini menjadi garda paling depan gitu kan dalam menampung aspirasi dan lain-lain. Bagaimana mengemas sebuah komunikasi yang didistribusikan kepada para mitra member, baik yang baru maupun yang sudah lama, baik yang sudah menikmati hasilnya, yang sekarang hasilnya mungkin belum bisa ternikmati. Ini kan yang harus kita hadapi. Oke, ada yang tidak siap? Atau kita mau siap mendengarkan apa yang saya sampaikan? Ya, kalau siap kita acungkan dua tangan dulu semuanya. Semuanya dua tangan dulu. Siap. Kalau siap, acungkan semua dua tangan. Dua tangan siap. Semuanya. Oke, Bu Dewi, Bang Fadli, semua. Mas Doni, harus semua ditang nih. Ya kan? Bu Dewi gimana? Siap nggak? Kan? Oke. Jadi, Pak Dori setengah-setengah. Lemes. Jangan lemes dong. Siap-siap enggak gitu loh. Siap dulu ya. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan founder. Insya Allah mudah-mudahan setelah pagi hari ini, pertemuan ini akan kita lakukan secara periodically dalam rangka pemulihan kondisi BW Trade. Sebelum mulai ke sana, dengan berat hati saya dan 101, makanya tadi 101 sangat singkat sekali. Tidak biasanya 101 sesingkat itu gitu kan. Jadi silakan CEO menyampaikan kondisi realnya tanpa perlu ditutupin, tanpa perlu ada hal yang dikamuflase dan lain-lainnya, adalah memang saat ini kondisi BW Trade dalam keadaan yang sangat terpuruk. Ini yang saya nyatakan, ya kan? Tetapi bukannya tidak bisa bangkit kembali, karena kita punya niat yang baik, kita punya semangat yang baik, dan kita punya tujuan akhir yang sangat baik pula. Tetapi sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tidak luput dari kekilafan dan lain-lainnya, dalam memanage sebuah perusahaan dan lain-lainnya, saat ini BW Trade tengah dalam kondisi menghadapi badai yang sangat luar biasa. Itu yang harus saya sampaikan pertama. Yang kedua adalah bahwa yang tadinya disampaikan kenapa WD dari 3 hari mulai terlambat sampai 5 hari, bahkan sekarang jadi loss, gitu kan? Artinya sudah masuk ke 10 hari, 11 hari mungkin nanti, bahkan sampai seterusnya. Jadi terlepas dari itu, tadinya kami masih mengkamuflase sebuah berita, kami masih berjuang untuk bisa mengcover bahwa BW Trade ini baik-baik saja, tapi pada titik tertentu, kami, saya, dan 101 harus menelan pil pahit dan harus menyatakan kepada para founder realita yang ada, bahwa keterlambatan WD memang diakibatkan daripada kondisi cash flow finansial BW Trade itu sendiri. Nah, terkait dengan kenapa dan mengapanya, saya tidak
perlu membahas karena tidak akan selesai. Jadi kita akan fokus kepada poin-poin penyelesaiannya. Tetapi sebelumnya ada masalah esensi yang perlu saya sampaikan, gitu kan? Jadi gini teman-teman, berangkat dari sebuah niat yang baik, berangkat dari sebuah proses yang kita coba jalani dengan baik pula, terus kemudian dengan maksud untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, ya kan? Nah, di tengah perjalanan ini ternyata masih ada cara-cara yang setelah kami evaluasi itu proses yang kurang baik. Nah, salah satu contohnya adalah gini, mungkin bagi rekan-rekan founder sudah sangat familiar sekali kalau saya dan 101 sangat bersikeras untuk tidak mengambil yang namanya cicilan. Oke? Jadi, banyak bisnis-bisnis ini yang melakukan misalnya bonus-bonus hebat. Dulu kami di BW Trade juga sudah pernah melakukan. Yang dapat motor, yang dapat mobil, yang mungkin dapat rumah, yang mungkin dapetin dan lain-lainnya. Itu masih melalui proses cicilan yang kita tahu proses kredit ini mengandung riba. Mohon maaf kalau misalnya ada rekan-rekan yang non-muslim, bahwa kami sampaikan di dalam ajaran muslim ini sendiri, dan saya sendiri di Bromo kemarin sudah menyampaikan bahwa akan ada satu sesi sebetulnya CEO ini pernah bangkrut nggak sih gitu loh, atau hidupnya baik-baik saja gitu kan. Nah, di Bromo kemarin saya sudah janjikan akan ada satu sesi di mana letak titik terpuruknya CEO dalam masa hidupnya, dan saya belum bisa ceritakan saat ini, tapi poin utamanya adalah masalah kredit yang mengandung unsur ribawi. Nah, ribawi ini nggak bisa kita pungkiri, apapun ceritanya, ya kan? Kalau di dalam hukum Islam, itu kalau mau ditelusuri dan lain dari sudut pandang manapun, yang kita lawan adalah dua, Allah dan Rasul. Jadi kalau kita memilih mengambil untuk kredit yang berunsur ada bunganya, ada ribawi dan lain-lainnya, maka apapun itu ceritanya kita berperang lawan. Mau semut hitam seajaib apapun beraninya, ya kan, berani mengambil resiko dan lain-lainnya. Saya sampaikan adalah kita melawan sang pencipta keajaiban itu sendiri, ya kan. Nah, ini unsurnya. Nah, perlahan demi perlahan, kejadian demi kejadian, di BWT sudah menghilangkan yang namanya bonus berproses dari sebuah cicilan. Ambil down payment, lalu kita bayar cicilan. Itu berproses. Selama 3 tahun ini kita sudah mengeliminir. Dulu kita mulai berproses untuk bisa menjalani ini, kita mulai dengan sikap. Makanya kenapa BWT selalu menggaungkan attitude, sikap. Ketika sikap kita baik, maka bisnis ini akan menjadi baik. Nah, ketika sikap kita sudah mungkin baik, tapi kita mengambil keputusan yang tidak baik, maka nggak tahu gimana ceritanya. Padahal kita udah susun, harusnya tidak terjadi masalah. Harusnya aman-aman saja gitu kan. Nah, dulu saya juga pernah mengambil sebuah keputusan itu, di mana akhirnya posisi yang tadinya saya pikir harusnya akhir tahun ini baik, harusnya akhir bulan ini ada pencairan, harusnya omset ini masuk dan lain-lain. Itu secara tidak kita ketahui akan menjadi sebuah kendala. Nah, berangkat dari sini kami evaluasi, ternyata dalam join di BWT, mohon nanti para founder juga bisa terbuka walaupun tidak menyampaikan, gitu kan. Tapi ternyata bisa dikatakan majority atau hampir sebagian besar yang join di BW Trade ini mengambil keputusan untuk sukses dalam waktu singkat. Akhirnya dia join dalam jumlah angka yang cukup lumayan besar. Itu mengambil keputusan mengagunkan rumahnya, mungkin mengambil cicilan, mengambil pinjaman, yang nanti dengan harapan dengan withdrawal ini bisa membayar cicilannya, bisa membayar bunganya, bisa memenuhi kehidupannya, dan bisa memulai bisnisnya baru. Dengan harapan untuk menjadi jauh lebih baik. Gitu kan. Dengan iming-iming nanti, bagi hasil pasifnya pasti lebih besar. Semakin besar yang kita punya, maka bagi hasilnya semakin besar pula. Gitu. Nah, ini tadi juga sudah mulai disinggung dari Pati, daripada dari Pak Yono itu, juga terkait dengan kereta. Nah, ini adalah sebuah iming-iming ilustrasi ingin kaya, sukses dalam waktu cepat. Makanya tadi sudah diputuskan dipatahkan singkat dari Patin, terutama dari Pak Dadi. Impian urusan nanti, urusan sekarang adalah cash flow. Ketika cash flow ini benar, maka impian akan tercapai. Itu benar. Kenapa? Karena saya dalam menjalankan beberapa usaha dulu itu pernah mendapat sebuah mentor, dia mengatakan, Mandala,
Kalau kamu menjalankan sebuah usaha dan kamu sudah hitung dari awal akhir, hitung ada keuntungan dan akan mendapatkan profit yang besar di akhir tahun, tapi kamu tidak menjaga cash flow mingguan kamu tidak menjaga cash flow bulanan kamu, maka profit yang besar di akhir tahun hanya isapan jempol belaka. Dan itu sudah saya buktikan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun. Dalam membangun ini saya sudah mulai dari 2004, masuk dari 2006 sampai saat ini, dan saya sudah buktikan itu benar. Maka, apa yang dikatakan dari Kotopati tadi, ini saya langsung bahas ya, jadi saya nyambung, saya mungkin akan random, ya kan? Jadi dari yang Pak Dadi dan Pak Yono tadi, bahwa dengan cash flow harian, hari ini kita melakukan prestasi, hari ini kita dapat bonus, hari ini kita bisa tarik, dan besok bisa memulai kembali, itu menjadi utama, yang insya Allah kita berfokus pada impiannya nanti tercapai. Nah, karena impian kita membesar, dan ini banyak godaannya, kita membesar impian tapi tidak mau atau tidak bersedia melakukan proses dengan baik. Akhirnya tergiur, oh saya ingin segera dapat ini gitu kan, maka saya harus melakukan percepatan. Oleh karena itu segala cara bisa digunakan. Nah, kami tidak menyalahkan apapun itu, tetapi saya mencoba mengevaluasi ini kita ada kendala karena ternyata untuk di dalam perputaran cash flow di dalam BW Trade sendiri masih mengandung ribawi. Karena para member-member baru, ada yang mengambil pinjaman, ada yang mengambil kredit, ada yang berurusan dengan perbankan untuk sebuah investasi di mana untuk buat sebuah usaha di mana semua usaha tidak ada jaminan kesuksesan, nggak ada. Usaha apapun itu juga melekat satu pasang, ada ruginya, ada untungnya. Tidak ada dalam kehidupan ini, ada dalam sebuah usaha yang semuanya untung. Bahkan sekelas Elon Musk saat ini, yang memiliki Tesla, sahamnya sedang turun, dan saat ini dia sedang disusul oleh sebuah perusahaan besar yang non-digital, yaitu perusahaan tas branded, LV, Dior, dan lain-lainnya. Ini kekayaannya meningkat. Bahkan melampaui perusahaannya Elon Musk sebanyak 81 triliun rupiah. Artinya tidak ada jaminan sebuah perusahaan itu akan sukses di atas terus-menerus. Mereka naik turun, hanya mereka yang konsisten dan tidak menyerah, dia tetap akan berjalan. Nah, BW Trade sedang memasuki fase itu. Saat ini mungkin menjadi titik terendah BW Trade. Yang insya Allah, kalau kita bergandengan tangan, tadi ada Bu Dewi udah mengingatkan, kita terus bergandengan tangan dengan diimplementasi ini, Pekanbaru sama nih visinya. Jadi Pak Arji tadi dibuktikan gandengan tangan dengan sebuah MOU. Saya setuju. Tapi bahwa jangan sampai MOU ini hanya dengan niatan supaya mendapatkan sekedar hasilnya dengan MOU. Artinya saya setuju dengan Mbak Adi tadi, bahwa melekat. Karena apa? Konsekuensi yang ditembak sebagai garda depan dari para member-member ini founder duluan. Maka sudah selayaknya memang para founder juga mendapatkan hasil yang berbeda atas kinerjanya. Itu saya setuju. Karena apa? Tentunya BW Trade ini dengan komitmen saat ini kalau saya hitung yang 2 handphone cuman Bang Fadli ya. Jadi exactly kita ada 15 orang di sini. Kalau kita memiliki komitmen yang sama untuk memajukan BW Trade ini bersama-sama, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Jadi saya setuju. Tadi saya mulai nyambung lagi tadi masalah cash flow harian saya sudah bahas. Terus kemudian masalah MOU nanti kita perlu meeting tatap muka. Saya sudah sampaikan ke 101. Saya sudah bilang ke Pak Yono bahwa saya merindukan momen-momen ketika saya bolak-balik ke Pati, ketika saya harus roadshow dari Semarang menuju ke Pati, melewati Demak, kita muter ke Jepara, kita muter keliling ke Gunung Muria sampai ke ujung Rembang, tengah malam, jam 12 malam baru masuk ke hotel, besok pagi saya harus flight lagi balik ke Semarang dan terbang. Dan pada saat itu kita membangun satu persatu timnya untuk bisa solid. Dan itu kita bangun dengan basis waktu itu yang sering kita gaungkan adalah ekonomi kerakyatan dengan basis digital 4.0 waktu itu, ya kan? Nah, ini berangkat dari ini untuk meeting tatap muka secara offline saya setuju. Tetapi kalau kita menunggu saat ini untuk offline, rasanya terlalu lama. Pada saat ini kita masih ada dalam puasa, kita terkendala dengan regulasi jalur mudik dan lain-lainnya. Tetapi ini harus kita bahas secara intens. Jadi saya menyarankan tadi kan ada beberapa masukan-masukan yang memang tidak bisa kita bahas. Artinya sudah disampaikan tapi detailnya perlu dibahas, ya kan? Tadi terkait dengan sistem network marketingnya, gitu kan? Terkait dengan MOU-nya itu sebetulnya maunya seperti apa sih?
draft kesepakatannya akan seperti apa sih, itu kan perlu pembahasan juga kan. Terus kemudian terkait dengan mekanisme withdrawal, ada RO, ada harga aset yang lebih memudahkan, dan Pak Yono tadi menyampaikan tentang bagaimana kita mengembalikan ini kepada ranah bisnis kerakyatan itu sendiri. Dan itu pagi hari tadi setengah jam sebelum Zoom meeting ini dimulai, persis saya sudah koordinasikan dengan 101, dan luar biasanya 101 menyampaikan siap sob, sampaikan pagi hari ini tanpa ada sebaiknya begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini. 101 merestui bahwa silakan sob, pagi hari ini sampaikan apa adanya dan kita akan mulai bersama-sama. Mudah-mudahan semua masukan yang di sini bisa kita rangkum. Nantinya tolong mohon dibuat pertemuan-pertemuan kecil misalnya terkait dengan masalah MOU, tolong dibikin draftnya dan lain-lainnya, terus persyaratannya akan seperti apa, diusulkan saja. Nanti saya 101 dan CEO yang akan mereview dan akan memutuskan dan memberikan mana yang paling maksimal, ya kan? Jadi tolong dibuat grup kecil ini, kalau memang sudah ibaratnya kita berbaiat bahwa kita berkomitmen untuk menyelamatkan BW Trade ini bersama-sama dan mengembalikan kepada marwahnya untuk kita bisa mencapai dalam track yang kesuksesan dan pasti semakin berjayanya, silakan. Mohon pertemuan ini dilanjutkan dan dibuat draft-draftnya. Nanti seminggu kita meeting kembali, kita sampaikan supaya nanti dari masing-masing sudah menyampaikan draft terkait dengan MOU begini. Terkait dengan cash flow harian, strategi planningnya adalah begini. Nah pagi hari ini saya akan bikin clue-nya semua, apakah saya merestui atau tidak, gitu kan? Jadi tapi ini perlu langsung dibahas. Nah nantinya pada saat kita pengesahan, ya kan? Pada saat kita pengesahan akan tanda tangan bersama, itu kita lebih buat offline, bukan untuk berdiskusi, tapi offline untuk seremoni pengesahan, penetapan dan komitmen bersama. Kita akan bikin offline, kita bikin pertemuan, apakah itu nanti di Jakarta, apakah itu nanti kita pilih salah satu. Karena kan kayak KTT ASEAN ini, walaupun tuan rumahnya adalah Brunei, tapi Brunei bisa menyatakan lokasinya di Indonesia, gitu kan? Padahal tuan rumah yang punya KTT ASEAN ini adalah Brunei, gitu. Jadi dia yang boleh menentukan, gitu kan? Nah, jadi kayak masih ada kasus Myanmar, dia menentukan apakah Myanmar boleh datang atau enggak, itu keputusannya dari Brunei, gitu kan? Nah, jadi ini pun saya dan 101 bisa memutuskan, enggak, pertemuan kita ada di Pekanbaru, gitu kan? Atau enggak, pertemuan kita di Padang aja, gitu. Atau pertemuan kita tetap di Probolinggo, itu nanti kita putuskan. Tapi kita tetap akan ada nanti offline. Tapi saran saya jangan kita offline baru kita bahas, jangan. Jadi kita tetap bahas, tolong Mas Edo dan Mas Doni dari Semut Hitam Academy memfasilitasi. Nah, kalau jika diperlukan itu pembahasan masih murni di level founder, lakukan pembahasan itu. Nah, nanti setelah udah mulai pengesahan, mulai butuh masukan, saran, atau ini pengesahan bersama, undang 101 dan saya CEO untuk bisa rebut bersama terkait satu masalah aja, jangan digabungkan. Misalnya agenda hari ini kita akan membahas tentang kesepakatan terkait dengan MOU. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme WD, tentang kesepakatan RO. Jadi supaya founder ini akhirnya menjawab bahwa apa yang akan diputuskan oleh manajemen sudah dikoordinasikan oleh para founder, sehingga founder akan lebih mudah mengemas sebuah media komunikasi atau tata cara bahasa yang bisa disebarkan kepada para member, ya kan? Sehingga kita punya kesamaan paradigma. Jadi jangan sampai paradigma founder A ternyata berbeda dengan paradigma founder B. Jadi mungkin dengan yang C sama yang D, mungkin di founder yang C tidak terlalu bermasalah saat ini, mungkin bisa saja terjadi. Tapi di founder yang A mungkin sangat bermasalah, ya kan? Ini bisa jadi dimulai dengan mungkin cara komunikasi, cara kesepakatan dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu dengan MOU ini tadi semua dan lain-lainnya, kita bisa punya paradigma yang sama, ya kan? Nah, berkaitan dengan hal ini, maka tadi saya sampaikan terkait paling utama dulu, saya mau bicarakan terkait dengan masalah withdrawal. Ya betul, jadi masalah withdrawal bukan kami menahan untuk tidak dicairkan. Jadi ini kami sampaikan secara terbuka, dan ini adalah pil pahit yang harus ditelan bersama. Bahwa saat ini BW Trade tidak bisa membayar withdrawal. Tetapi, sebagai bentuk sebuah komitmen dalam sebuah menjalankan sebuah usaha, apapun itu ceritanya, konsekuensi ini akan ditanggung penuh oleh BW Trade. Artinya, ini tolong mekanismenya nanti didetailkan, Mas Edo dan Mas Doni. Jadi saya tadi sudah sampaikan kepada 101, withdrawal yang sudah termasuk di dalam sistem, ya kan, sudah masuk dalam sistem dan perhitungan sampai dengan terakhir berarti hari apa? Kamis kemarin ya? Kamis kemarin. Monitor. Ya, Kamis kemarin.
Oke, sampai Kamis kemarin semuanya akan di-approve oleh sistem. Artinya akan diakui sebagai hak yang memang harus diselesaikan. Jadi seluruh perhitungan withdrawal yang sudah masuk ke dalam sistem itu akan di-approve dan akan dijadikan sebagai beban usahanya BW Trade yang harus ditunaikan. Permasalahannya adalah ini perlu penjadwalan atau restrukturasi dalam proses pelunasannya. Jadi teman-teman, jawabannya tidak ada withdrawal yang sudah terhitung di dalam sistem menjadi haknya, itu dihapuskan. Jadi tidak ada. Jadi withdrawal yang sudah di-input akan di-approve dan akan nanti akan di-manage oleh Smooth Hitam Academy menjadi total beban usaha BW Trade. Nah, ini akan dilakukan penjadwalan dalam proses pembayarannya. Jadi tidak ada WD yang maksudnya ditahan dan tidak dibayarkan sama sekali, tidak ada. Jadi tetap akan dibayarkan dan membutuhkan proses waktu, gitu kan? Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah etape. Ini terkait dengan withdrawal tadi ya, oke? Nanti mekanismenya akan didetailkan, mungkin 2-3 hari nanti kita akan lakukan protokol meeting, Zoom meeting ini lagi untuk prosesnya. Jadi kita jangan terlalu lama, jangan 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, tapi mungkin 1-2 hari kalau memang Smooth Hitam sudah siap menitipkan, kita akan bahas satu-satu. Jadi prosesnya itu akan selesai, tapi untuk withdrawal itu yang akan diamankan. Kenapa? Karena kita tetap harus running, bisnis ini harus tetap jalan. Bisnis ini harus tetap menghasilkan omset, dan bisnis ini tidak boleh menjadi, artinya gini, mitra-mitra yang baru posting mungkin di minggu depan, ya kan? Karena ini kita saat ini masuk jatuh hari Minggu kan, berarti besok kan hari Senin, ya kan? Artinya supaya hari Senin ini withdrawal itu, bisnis BW Trade ini running seperti layaknya baru. Jadi yang minggu lalu akan dijadikan beban usaha dan akan dilakukan penjadwalan untuk pembayarannya. Dan ini memang perlu metode dan cara, nanti kami juga mohon masukan dari teman-teman metode yang terbaik untuk kita lakukan supaya bahasanya sama, jadi supaya tidak terjadi. Dan dalam fase ini nggak apa-apa. Ini layaknya sebuah perusahaan yang akan ditembak habis-habisan dengan para mitra, member, dan lain, mungkin ada dijadikan sebagai kendaraan negatronnya untuk menjatuhkan BW Trade dan lain-lainnya. Tapi kami membutuhkan, makanya pertanyaan kami, apakah yang di dalam forum founder ini siap? Gitu. Karena terlepas apakah mereka nanti menjadi negatif, saya sih berharap yang hadir sebagai founder pada hari ini kurang lebih sekitar 14, 2 dari CEO dan 101 dan 2 dari Smooth Hitam Academy, artinya sisanya 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke? 10 pegawai ini akan menjadi garda terdepannya BW Trade untuk mencapai keberjayaannya, ya kan? Sehingga mekanisme, metode komunikasi terkait dengan penyampaian ini sebaiknya kita sharingkan supaya dari founder 1 sampai ke 10 ini akan sama paradigmanya, supaya bisa menyampaikan dengan cara yang terbaik. Tapi itu yang kita lakukan, dan permainan di minggu depan kita akan lakukan sesuai dengan masukan-masukan. Nah, ini saya akan sampaikan, oke? Akan sampaikan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, kami sudah mencermati pagi hari tadi, setengah jam sebelum Zoom meeting ini mulai, kami membahas tentang harga aset. Ya kan? Harga aset ini di mana dalam perdagangan dunia ada yang namanya devaluasi dan inflasi. Nah, inflasi ini bisa terjadi jika perputaran uang terlalu besar, tapi transaksionalnya tidak sebanding. Artinya, ternyata salah satu penyebabnya adalah kita melampaui harga aset tidak diimbangi dengan transaksional yang wajar. Sehingga nilai aset ini menjadi kecenderungan di mana ketika bagi hasil bisa turun, kok harga asetnya tidak turun. Artinya, kalau bagi hasil turun, kan berarti postingan atau permintaan itu kan menurun. Karena yang posting juga menurun, omset menurun, ya kan? Berarti transaksional juga menurun. Artinya harusnya harga turun. Jadi bukan hanya bagi hasil yang besar turun, tapi harga aset harus diturunkan. Jadi, poin pertama untuk menjawab terkait dengan masalah ekonomi kerakyatan, kemudahan dalam pencapaian tadi Pak Cori masih mengatakan di level 70.000 atau 75.000 masih memudahkan kan?
Dan Pak Cori sudah membayangkan seandainya hidup di zaman 19.500, lebih memudahkan lagi. Dan waktu kami evaluasi, perputaran aset nilai 19.500 dan 300.000 saat ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Secara jumlah, secara value rupiah. Kenapa? Karena kalau secara kuantiti pelepasan aset, pada saat 19.500 jauh lebih besar dibanding saat ini. Jadi pelepasan aset ya, kuantiti aset itu lebih besar. Orang bisa bermain di 1.000 aset, 500 aset, 10 aset itu jauh lebih besar. Saat ini dengan 300.000 hanya ngelepas 1 aset. Harusnya yang terjadi adalah ketika sebuah kenaikan, misalnya gini, misalnya dalam 1 hari Pak Cori bisa, pada saat 19.500, Pak Cori bisa posting 10 aset. Harusnya pada saat nilai aset 300.000, Pak Cori tetap posting 10 aset, bukannya posting 1 aset. Karena kalau 19.000 hanya dengan 10 aset, itu menghabiskan dana sekitar 195.000 atau 200.000. Gitu. Nah, ketika hanya membeli 1 aset pada saat harga 200.000 atau 300.000, nggak ada bedanya. Secara value rupiah, ya kan? Nah, perputaran ini yang kami amati, pertama satu jadi terkendala, di mana rakyat kecil seperti tadi yang disinggung oleh Pak Yono tidak memungkinkan melakukan cash flow harian. Karena kalau dulu pada saat 19.500 direct sales-nya sekitar berapa dulu ya? Hampir 2.000 ya. 2.000 ya, sempat 2.000 saya ingat tuh. Sempat 2.000. Artinya ketika Pak Yono saat hari ini menjual 10 aset saja, dia sudah tahu bahwa dia akan dapat 20.000. Dan dengan 20.000 itu dia bisa makan 1 hari. Betul nggak Pak Yono? Jadi rasanya inilah kekuatan fundamental yang nggak mungkin kita dilawan oleh kapitalis. Gitu. Kenapa? Karena bisnis kita direct through kepada masalah urusan perut. Nah, jumlah kapitalisasi di bawah dalam segitiga piramida perekonomian, level grassroots itu paling banyak. Makanya dulu saya pernah berkesan pada telekomunikasi Asia. Dulu ada yang pernah pakai Asia, nomor telepon Asia. Dia strateginya adalah strategi bisnis sabun colek. Jual harga 500-an, tapi kuantiti lebih banyak, menang juga gitu. Extra Joss jual sasetan, kurbannya berapa? 1 miliar. Ya kan? Maka kalau teman-teman bersepakat, kita turunkan semuanya harganya. Dropship sampai terendah juga nggak ada masalah. Tidak akan membuat muka BW Trade itu akan hilang. Yang penting kita hadapi bersama konsistensi ini. Nah, ketika ini bisa kita turunkan, betul, akhirnya menjawab yang tadi tolong gula-gulanya. Tadi terakhir nggak salah Pak Muharram, yang tadinya dari 10 aset, jadi 5 aset, jadi 4 aset. Kita buka juga nggak apa-apa. Gitu. Mungkin kayak tadi permasalahan 200.000, ya kan? Ya 200.000. Kalau memang kita harus turunkan kembali kepada 100.000, nggak apa-apa. Nah, hal ini mungkin menjadi bagian dari proses recovery karena yang harus kita sampaikan harus jelas. Tadi Pak Slamet menjelaskan juga, menyampaikan harus transparan Pak. Yang disampaikan harus jelas. Keputusannya seperti apa, langkahnya apa yang harus diambil, harus konkret. Jadi sehingga trusted ini bisa pulih kembali. Ya kan? Ini akan menjadi pulih. Nah, keputusan-keputusan terkait angka ini baru ilustrasi, tetapi nanti akan dibahas. Mungkin satu konsultan punya perhitungan yang juga lebih tepat, dan para founder juga bisa menyarankan lebih besar supaya geliat ini kembali normal. Dan kita bisa melepaskan dari seluruh postingan-postingan yang menggunakan kredit dan pinjaman. Saya minta untuk para founder mengharamkan hal itu. Dan kalau sudah terjadi, kita harus optimis bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang tetap optimis. Jadi katakan, akui bahwa kita sudah melakukan kesalahan itu, ya kan? Dan kita akan menghilangkan itu. Jadi hilangkan semua, haramkan untuk pemostingan menggunakan pinjaman. Kamu hari ini punya berapa? Seperti Pak Cori tadi tepat. Kamu hari ini punya cash flow berapa? Kalau kamu cuma punya 20.000, oke, mainkan. Rasanya angka-angka ini akan menjadi apakah itu di angka 24, kemarin kan ada 19.500, naik ke 1.500 itu jadi 21.000, naik jadi 22.500, naik jadi 24.000 gitu kan. Dari angka yang pas. Mungkin dengan 25.000, cash flow harian jual bakso setiap hari, masih punya keuntungan sekitar 20.000 sampai 50.000,
dia bisa melakukan recovery-nya, itu mungkin menjadi posisi paling tepat. Dan hal ini bisa terjadi recovery. Kenapa? Karena ini jauh berbeda. Dulu pada saat mulai 19.500, penggawa foundernya tidak sebanyak ini. Tapi kita bisa survive. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, naik eskalasi sampai bulan keempat. Ya kan? Saat ini para founder ini saya yakin, ini semua para penikmat WD yang sudah melebihi dari nilai uang pribadinya kan. Para founder di sini sudah melampaui, withdrawal-nya melampaui dari uang pribadi yang dimasukkan ke dalam BW Trade. Ya kan? Artinya jumlah member di bawahnya sudah semakin besar semua. Ya kan? Kalau ini kita mulai dan kita recovery dan untuk ini memulihkan kepercayaan mereka, maka kita akan ambil bersama. Ini ilustrasinya. Sehingga keputusan tadi terkait dengan masalah MOU, terus kemudian denda. Oke, denda kita hilangkan. Sementara waktu dalam proses recovery ini bisa kita hilang. Karena mungkin dengan denda ini kita tadinya kan dengan niatan untuk pendisiplinan, ya kan? Nah, ternyata mungkin semakin ke sini denda jadi memberatkan dan membebani. Ini kalau kita sudah mulai membebani dan ternyata tidak sesuai dengan marwahnya atau dalam proses ketidakadilan, nah, ini rasanya kita bisa coba adjust. Gitu. Terkait dengan RO, rasanya dengan program yang baru ini RO masih bisa kita bisa mulai running lagi kembali. Nanti RO ini memang sebetulnya saat ini kami sudah bicara juga satu. Dulu pertama kali RO benar-benar mampu menyelesaikan problem karena tepat. Jadi program RO menjadi tepat pada saat problem di awal dulu. Tapi ternyata waktu kita evaluasi kembali program RO ini sudah menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk saat ini. Jadi yang mulai kita gaungkan, mungkin Pak Yono dan Pak Dadi masih ingat, adalah sampai detik ini program 24 bulan yang hanya dengan 10 aset setiap bulannya itu belum dijalankan secara maksimal. Yang kalau waktu itu hitungan saya sudah sampaikan di bulan ke-24 akan menjadi bombastis. Sayangnya tidak banyak yang mau bersabar selama 24 bulan menjalankan itu. Padahal sekarang BW Trade sudah hidup lebih dari 24 bulan. Harusnya sudah ada yang mampu membuktikan itu. Gitu. Harusnya sudah ada yang mampu membuktikan itu. Karena itu harus penuh dengan kesabaran, konsistensi, pada saat prosesnya juga memperbaiki sikapnya, gitu kan. Terus pelan, satu persatu, cash flow-nya juga mulai mantap, kehidupannya semakin mantap, jadi tidak kagetan, terus kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini rasanya juga akan kita kembalikan. Program 24 bulan ini akan menjadi dahsyat. Sekarang bayangkan kalau program ini kita sepakati bersama, dengan nilai aset yang mungkin kita akan turunkan, terus dengan program 10 aset di setiap bulannya yang bisa dipecah di mana setiap minggunya mungkin hanya 2-3 aset. Jadi kalau dikali 4 minggu genaplah itu dia 10 aset dan dilakukan terus. Dan pada saat ini Pak Cori sudah punya mungkin member lebih dari 10, 20, 30 sekali running. Oke Pak, kita gerak. Kalau cuma 20.000 sih hantam brang gitu kan. Maka ini akan menjadi, karena apa? Mereka ketika mengeluarkan angka 200.000, 300.000 mendapatkan satu aset, dibanding dengan mengeluarkan 200-300.000 tapi memiliki 10 aset, ini akan menjadi situasi yang sangat berbeda. Jadi hal-hal keputusan ini juga mengembalikan marwah BW Trade kembali kepada ekonomi kerakyatan seperti tadi diungkit oleh Pak Dadi, dengan mungkin dengan metode network marketing yang nantinya mungkin bisa dikemas Mas Edo dan Mas Doni, mekanismenya akan seperti apa, terus teknis dan lain lebih memudahkan. Memang mungkin tembakannya akan lebih kecil, tapi kita perlu bersabar. Seperti ilustrasinya saya sudah sampaikan, bahwa saat ini kita belum melampaui omset dari bisnisnya sobat saya di 101 yang dulu. Masih jauh. Tapi apa yang sudah terjadi saat ini adalah kita mencari sebuah keberkahan. Saat ini banyak member yang sudah bisa memenuhi sandang pangan papannya, merenovasi rumahnya, memperbaiki dan fasilitas transportasinya, bisa memberi makan yang jauh lebih layak, masih bisa berlibur dan lain-lainnya. Ya kan? Jadi keberkahannya, padahal omsetnya masih jauh dari omset bisnisnya sobat saya yang dulu scam. Ya kan? Tapi keberkahannya sudah mulai menyebar, sukses bermanfaatnya sudah mulai menyebar, tapi masih ada unsur sedikit-sedikit gitu. Jadi kami minta kesiapan, kesediaan para founder, jangan menghalalkan segala cara. Haramkan semua pinjaman, haramkan semua bunga, haramkan semua yang berkaitan dengan kredit perbankan, apapun itu. Untuk memulai kembali bisnis ini. Akui kesalahannya, semuanya bertobat pasti diampuni. Fokus pada penyelesaian hutangnya,
dan BWT juga akan menyelesaikan hutang-hutang usahanya, yaitu withdrawal yang sudah diakui, akan diakui oleh BWT, nanti mekanismenya akan diatur, dan setiap harinya akan diumumkan. Misalnya, contohnya Mas Edo, saya pesan, contohnya nanti setelah kita compile, total hutang withdrawal ada 300 akun, misalnya. Sampaikan itu ke publik, bahwa ada 300 akun masuk ke dalam daftar hutang BWT. Dan setiap harinya, jikalau ada yang sudah tertunaikan, misalnya 10 akun sudah tertunaikan, umumkan. Jadi 10 sudah terbayar saat ini, sisa 290 akun. Besok umumkan lagi. Jadi orang akan merasa, oh trusted, BWT memang menyelesaikan hutangnya. Tinggal nunggu gilirannya. Jadi mohon maaf aja, kalau mungkin masih lama, berarti dia masuk dalam daftar urutan ke-300, gitu kan. Nah ini disosialisasikan. Nah dengan begini, kita bisa sama-sama menyelesaikan hal itu. Nah ini sehingga ada denda, ada RO wajib, mungkin tadi didadakan yang baru join tadi Pak Joni dari Padang menyampaikan, saya baru join, baru ini mungkin baru masuk, terus kemudian sudah RO, ini juga akan menjadi kesulitan, tolong nanti ini bisa menjadi, kita alihkan, karena kan fokusnya adalah omset sebetulnya kan. RO ini diadakan itu adalah untuk mendulang omset sebetulnya. Gitu. Nah, jadi kalaupun tidak menggunakan RO, mungkin mereka jadi lebih tertarik untuk membeli, karena jatuhnya jadi aset. Bahasanya saja, jadi bukan merupakan sebuah paksaan, tapi kita menyadarkan paradigma sehingga mungkin dia bisa membeli lebih banyak dari sekedar RO gitu. Karena kalau RO mungkin bahasanya lebih kepada pemaksaan dan lain-lain, kewajiban dan lain-lain kan. Tapi kalau kita mensadarkan mereka dengan konsep ini, mungkin mereka akan membeli jauh lebih banyak gitu. Ya kan? Walaupun mungkin terkesan oke, belinya memang 300.000 tapi dia merasa dapat 10 aset misalnya. Kalau misalnya kita kalkulasi, taruhlah harganya nanti kita turunkan sampai 30.000. Artinya 10 aset akan menjadi 300.000, dia akan oh saya beli 300.000 tapi dapat 10 aset. Sehingga nanti kalau dalam perhitungan lain-lainnya bisa akan ini. Nah, terus kemudian kebijakan yang dikoordinasikan, ini setuju, ini kita sudah mulai jalankan. Kan? Terus kemudian ekonomi kerakyatan yang konsisten, saya rasa betul kita mulai mengembalikan sedikit marwahnya, dan kami juga mengakui kalau kemarin sudah terjadi pergeseran sedikit, tadi Pak Dadi juga sudah mulai mengingatkan untuk ini bisa kembalikan ke marwah itunya. Terus kemudian 5 pilar betul tetap harus dijalankan dan harus tetap digaungkan, karena itu menjadi fundamental kita. Masalah sikap, masalah 5 pilar itu menjadi fundamental, prioritas. Oleh karena itu kita harus benar-benar jangan mengiming-imingi sesuatu sampai mereka mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman hanya dengan batas berani itu aja, tidak. Jangan mengambil resiko kalau memang keberanian itu kita melawan sesuatu yang menciptakan keajaiban itu sendiri, ya kan? Jadi hilangkan. Harusnya berani. Oke, saya berani fight tanpa utang pun, tanpa kredit pun, saya bisa sukses asal punya kerja kuat, tekad. Contoh Pak Muharrem memulai tanpa mengeluarkan aset, saat ini sudah menikmati sangat luar biasa. Selamat buat Pak Muharrem juga, mudah-mudahan bisa tetap konsistensi dan tetap terduplikasi, ya kan? Pak Chori sebetulnya sudah mulai menjalankan ekonomi kerakyatan konsisten dari awal. Ini mungkin dengan tapi dalam titik tertentu, tadi Pak Chori mungkin mau menyampaikan bahwa sebetulnya saya agak keberatan juga nih Pak kalau nilainya segini, gitu kan? Jadi kalau agak nggak balance ketika kita bicara kerakyatan, tapi ibaratnya gini, ketika kita bicara kerakyatan, tapi kita menjual harga satu porsi makanan 300.000 berbanding dengan kita menjual satu porsi nasi kuning dengan harga 30.000 gitu kan. Kita nggak bicara kerakyatan ini namanya kalau kita menjual satu porsi makanan dengan harga 300.000 gitu. Tapi ini dalam proses ini mungkin kita bisa sempurnakan sehingga pada saatnya nanti harga aset itu memang kembali lagi ke angka 300.000, itu ditopang dengan daya beli yang juga kuat. Jadi ketika harga aset 300.000 itu nanti seluruh pemain BWT belinya memang 3 jutaan. Jadi memang beli 10 aset, yang biasa beli 10 aset ya beli 10 aset. Jangan gini, misalnya Pak Yono tadinya waktu aset 20 ribuan bisa beli 10 aset, tapi waktu sekarang aset 300 ribuan, daya belinya tetap cuma 1 aset, percuma, ya kan? Karena kenaikan harga aset BWT tidak ditopang dengan daya belinya. Oleh karena itu kita cuma punya PR lagi, tambahan lagi untuk seperti Tama Academy ini, support system, oke? Bahwa selain kita mendulang omset, kita perlu mengedukasi mereka cara mengatur finansial dengan baik dan benar, sehingga mereka punya daya beli yang tinggi. Kalau mereka tidak kita tingkatkan, yang tadi pedagang cilok, mungkin omset bulanannya bisa dievaluasi hanya 1 juta, kita harus bantu tingkatkan dia jadi 10 juta per bulan. Sehingga pada saat dia 10 juta per bulan, maka yang tadinya dia punya 1 juta per bulan, dia bisa beli 300.000, ya kan?
itu kan berarti kan 30%-nya, ya kan? Maka ketika pendapatan dia 10 juta, dia bisa beli 3 juta untuk ngeluarin setiap bulannya. Jadi kita punya PR meningkatkan daya beli member BWT secara keseluruhan. Kalau kita tidak mampu meningkatkan daya beli mereka dari cash flow WD-nya, nah itu kita belum berhasil. Kita belum layak menaikkan harga BWT. Nah ini rumusan-rumusan ini nanti akan kita masukkan ke dalam sistem supaya penentuan kenaikan harga juga berimbang. Karena ini kita BWT menghadapi bumerangnya, yaitu menaikkan harga dengan tujuan ini semakin meningkat, tetapi di titik tertentu kita terkendala dengan daya beli, gitu. Sehingga perputaran akhirnya kita harus menaikkan batas tadi dari 100.000 jadi 200.000 baru bisa withdrawal, gitu kan. Terus kemudian harus jadi ada RO wajib yang tadinya hanya sekian terus ditingkatkan nilai RO-nya, gitu kan. Nah ini apalagi udah RO ditingkatkan, nilainya meningkat, jadi daya beli semakin terpuruk. Nah ini yang harus kita inikan, dan kita akan kembalikan ke marwahnya kembali menjadi cash flow harian, di mana seluruh member BWT bisa menikmati hasilnya harian, ya kan? Gak apa-apa, ini sistemnya akan kita sempurnakan, jadi sehingga walaupun pasif tetap ada di hari Kamis, tapi di hari biasanya mereka tetap dengan withdrawal dengan lancar. Karena dulu pernah ada fase di mana withdrawal itu dijalankan dari jam 12 sampai jam 2 siang. Mungkin Pak Yono masih ingat ya? Pak Yono, Pak Dadi ini masih ingat. Jadi setiap hari jam 12, jam 2. Jadi mereka semua withdrawal dari pagi itu jam 10, jam 2 itu dijalankan. Jadi dulu walaupun 3 kali 24 jam, tapi nggak lebih dari 4 jam ya Pak Yono, itu dana udah cair. Jadi kita umumkan jam 12 sampai jam 4 itu seluruh withdrawal hari itu sudah dicairkan. Nah ini mungkin juga akan kita kembalikan, tetapi untuk menuju ini dengan berat hati saya sampaikan bahwa kondisi BWT memang betul-betul dalam keadaan sakit dan harus segera melakukan pemulihan. Ada istirahatnya, ada kasih vitamin. Kita sama-sama kita bantu semua. Terus berkaitan dengan kemudian tentang UCH. Nah ini withdrawal tadi sudah di-approve, masalah utama, kebutuhan mereka, paradigmanya sama. MOU sudah, masalah bermula dari keputusan RO tadi sudah dijawab, apakah semua founder yang hadir dalam ini. Nah, akhirnya pertanyaannya tadi sudah, kita akui memang WD bermasalah, jadi kemarin keputusan untuk terkait dengan memundurkan 5 hari, bukan karena runutan atau antrian, tapi kami sudah sampaikan saat ini, memang itu kami mencoba merecovery sekuat tenaga untuk bisa kita selesaikan, tapi di titik tertentu kami tidak bisa selesaikan. Terus kemudian tadi omset sustainable, terus tadi ada pemisahan antara eksekutor dan regulator dari Pak Dadi, mungkin nanti sama Hitam Academy akan merumuskan, jadi nanti akan berkoordinasi dengan Pak Dadi, mekanismenya akan seperti apa. Di pertemuan selanjutnya nanti mungkin bisa dipresentasikan Pak terkait dengan masalah eksekutor dan regulator. Dalam hal ini sangat baik sekali supaya kita memang bekerja bersama-sama dan ini memang bisnis kita bersama. Terus kemudian terkait dengan Hotel Omah Leren, ini terakhir nih ya. Sebelum saya masuk ke Omah Leren, ada nggak dari sekian banyak masukan tadi yang dirasa belum terakomodir atau belum terjawab selain masalah properti, selain masalah Omah Leren? Atau sebelum saya bahas ke Omah Leren, mungkin supaya bisa melengkapi, saya kembalikan dulu ke 101 untuk bisa melengkapi atau menjawab, atau ada tambahan sebelum kita bahas. Jadi tadi masalah WD, masalah itu udah saya klarifikasi. Mohon silahkan kita masuk ke diskusi sesi kedua, tapi ini nggak semuanya ya, perwakilan saja yang mungkin dirasa itu boleh menyampaikan, tapi mungkin bisa 101 dulu melengkapi sebelum masalah properti ya, sebelum masalah Omah Leren ya. Oke. Ya, intinya pada dasarnya BWT ini lagi demam, itu aja sih. Jadi lagi meriang ya. Jadi nggak bisa sembuh ya. Namanya orang sakit itu pasti bisa sembuh ya. Apalagi kalau ini kita hadapi bersama-sama. Yang penting kan kita optimis dan yakin saja bahwasanya ini bisa semakin berjaya. Nah, sekarang pertanyaan ke kawan-kawan setelah sudah dipaparkan oleh Pak Mandala kondisi yang ada real di BWT ini gimana? Pertanyaannya gimana? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Saya sudah jawab juga bahwa apa yang akan kita lakukan, tadi saya sudah ungkapkan terkait dengan penurunan aset, terkait dengan masalah RO withdrawal itu sudah akan kita rumuskan bersama. Nah, monggo silakan. Kira-kira dari penjelasan saya ada yang dirasa Pak kurang Pak, yang item ini bagaimana? Misalnya gitu.
Jadi bukan lagi membombardir BW Trade karena kami sudah sampaikan. Tapi mungkin kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Pak, item ini kayaknya belum terbahas nih Pak. Kecuali masalah properti ya, masalah maleret. Ada? Atau dirasa boleh ada perwakilan yang menyatakan rasanya bisa kita jalankan, bisa kita mulai pembahasannya mungkin setelah hari ini, mungkin besok ada pembahasan semut hitam. Nanti Mas Edo dan Mas Uni akan mengkoordinir mungkin yang Pak Dadi dan Pak Yono itu tadi hampir mirip, yang hampir mirip dikelompokkan saja Mbak. Yang terkait dengan WD dan RO tadi itu boleh ada pembahasan, nanti masalah MOU dan lain-lain itu dibikin draftnya. Jadi jangan hanya meminta tapi tanpa bisa memberikan kontribusi gitu kan, hanya menuntut tapi nggak mau memberikan, Pak harusnya begini, ya yang begini itu yang kayak apa, ya pokoknya gitu deh. Nah itu jangan sampai begitu. Jadi kalau misalnya kayak contohnya Bang Arji mengusulkan tentang MOU, nah MOU seperti apa sih yang dikendaki, nah itu tolong diusulkan juga gitu kan. Terus kayak misalnya masalah tentang berkaitan dengan mekanisme yang untuk lebih segmen rakyat bawah lebih kena, nah itu mekanismenya seperti apa Pak Cori bisa membuat konsepnya. Tadi kan saya sudah memberikan gambaran ya kan, mungkin bisa berdiskusi dengan Pak dikoordinir oleh Semut Hitam, bisa dengan tim Pati, karena Pati itu pernah merasakan di fase 19.500, dan Pak Yono ini salah satu yang konsisten mensuarakan tentang ekonomi kerakyatan. Kenapa nih tiba-tiba omset sekarang jadi main yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak diperhatikan. Nah ini Pak Yono dari dulu ini paling konsisten untuk mensuarakan hal itu gitu. Dan program yang saya gaungkan di Pati itu tentang 24 bulan itu yang secara konsisten, walaupun di tengah-tengah misalnya ada omset besar ya silakan saja gitu kan. Tapi sebetulnya yang paling utama adalah setiap bulannya ada perputaran, dan itu tanpa disadari setiap bulan kita melakukan re-optimize sebetulnya ya kan. Nah itu harus dibahas. Kira-kira ada nggak yang belum, yang tadi saya sudah jelaskan, yang belum terjawab atau kurang, Pak? Saya kayaknya kurang. Harusnya yang item ini bagaimana Pak penjelasannya? Oke, silakan. Atau kalau dirasa, oke Pak, saya siap fight, saya minta suaranya deh sebelum saya bahas tentang properti. Oke, Pak Muharram silakan. Mengenai tadi penjelasan Bapak, terima kasih tentang aset tadi. Saya punya usul. Kalau masalah aset sebaiknya nggak usah diturunkan, tetap saja. Cuman kapasitas pembeliannya Pak, desimal saja. Bisa di pembelian desimal, kemudian jumlahnya itu dari tadinya 4 diturunkan lagi aja supaya mendapatkan lebih. Dan yang belinya ini bisa pakai desimal, angka desimal seperti itu. Daripada kita nurunkan harga, itu kan jatuh marwah juga Pak. Kalau untuk menurunkan harga, kan harganya yang kita gaungkan naik terus gak pernah turun. Tiba-tiba turun, jadi jatuh harga diri kita nanti. Ya. Nah, jadi di sini saya kurang setuju kalau harga aset ini turun, saya kurang setuju. Yang kita turunkan itu harga desimalnya saja, jumlah desimalnya. Jadi kawan-kawan bisa beli dengan angka desimal 0,1, 0,2, 0,3 seterusnya. Kemudian jumlah aset yang harus diturunkan saja. Yang awalnya kan saya dulu pertama kali join 5 aset, cuma nggak nyampe 500.000 tuh udah dapat bagi hasil kan. Nah itu daya gula-gulanya itu paling enak itu kan. Nah jadi kalau sekarang 2 aset kan masih 600 lebih, masih tinggi juga kan. Masih tinggi juga harganya kan, masih dapat bagi hasil ya, paling dapat 9.000, 10.000 kan masih lumayan. Yang penting omset. Nah, yang penting kita omset kan gitu. Nah, jadi itu aja Pak usul saya. Oke, makasih. Wih, luar biasa nih Pak Muharram. Ini masukan yang sangat luar biasa karena ini hampir sama kayak Bitcoin ya. Kalau Bitcoin itu sampai 0,09 digit. Ya, betul. Iya kan? Ya. 0,0 ini menjadi tren yang sangat baik sebetulnya sih. Mungkin 101 tersenyumnya agak lebar waktu Pak Muharram bilang ada 0,1, 0,01. Jadi harga tetap standing. Oh, kita prinsipnya kan sama, ini mekanisme tentang pencapaian. Setuju. Kalau misalnya bukan 2, hanya 1 aset aja itu bisa masuk akal. Jadi 1 aset udah bisa bagi hasil misalnya itu kan dengan 300.000 kan. Artinya kalau beli dengan 0,1 itu berarti sekitar 30.000 ya. Kalau 0,1 tuh 30.000 dia udah bisa mulai beli aset tertuang. Itu bisa kita masukkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Muharram. Ya, sama-sama. Oke, lanjut yang lain silakan. Jadi ini sudah mulai memberikan masukan yang ada kontribusinya ya. Jadi udah bukan lagi masukan yang sifatnya klaim, karena klaim sudah kita terima ya. Oke.
Pak siapa lagi yang mau yang Pak Arji. Oke. Pak Arji. Oke, terima kasih. Ini luar biasa kita meeting pada hari ini. Semuanya penjelasan dari kita 001 sangat luar biasa. Kita bisa menerima. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sendiri tanyakan. Terus nanti bagaimana solusinya? Sebenarnya tadi sudah ada di solusi, cuman menurut saya kurang tepat karena ini belum akurat seperti itu kan, belum akurat. Terus saya juga akan ada beberapa saran tentang sistem. Sebenarnya ini yang pengen kami bahas di acara meeting online, itu harapan saya sih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kita bahas di sini agar nanti semuanya bisa dirangkum sama tim support system khususnya. Oke, yang pertama yang ingin tanya tentang masalah WD tadi sama kita sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada untuk penyelesaian nanti ada beberapa orang yang sudah selesai. Jadi yang saya tangkap dari pembahasan berarti saat ini kita seperti itu. News. Jadi yang saya tahu di BW Trade ini setiap penjualan aset itu kan sudah ada budgetingnya masing-masing. Contoh nih, kita beli satu aset, dalam satu aset itu yang saya tahu itu sudah ada budgetingnya gitu loh. Yang 40% itu untuk khusus bonus aktif, 20% untuk admin, sisa 40% itu yang awal yang kami tahu, ya sisa 40% itu 60% itu untuk ke fisiknya, yang 40%-nya itu untuk ke bagi hasil. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata sistemnya sudah berubah lagi, 40% ke bonus aktif dan bagi hasil, 20% ke admin, sisa 40% lagi ke fisik. Nah, itu seperti apa klarifikasinya lagi nanti dari 001, saya pengen mendengarnya juga. Mudah-mudahan nanti semuanya ini sudah terjadi seperti ini, ya nanti tinggal kita cari solusinya bareng-bareng seperti apa, karena kita di sini sudah sama-sama tahu bahwa BW Trade ini milik kita bersama. Oke, itu tentang masalah WD. Terus masalah sistem, yuk bersama-sama kita sepakati. Kita yang saya sendiri belum tahu itu tentang rumus. Sebenarnya rumus ini yang membuat saya dan teman-teman kadang-kadang tidak tahu kok bisa sih seperti ini gitu loh, sehingga mitra-mitra yang di bawah pun juga mempunyai pertanyaan yang kami sendiri tidak bisa menjawab karena kami rumusnya sangat tidak tahu, dan itu hanya pinter-pinter kita. Nah, seperti itu tadi yang seperti yang disampaikan sama Bang Cori, pinter-pinter kita untuk menjawab. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tentang rumus kenaikan harga. Yang kita tahu rumus kenaikan harga setiap terjadi aset itu harga naik 1.500, kan seperti itu untuk saat ini. Nah, yang kita pengen tahu rumusnya itu adalah di awal saya pernah mendengar dulu setiap terjual 15.000 aset naik 1.500, terus akhirnya diturunkan setiap terjual 10.000 aset itu di masa kami, di masa saya, Bu Dewi dan teman-teman, setiap terjual 10.000 aset harga naik 1.500, terus waktu itu turun 7.000, dan itu turun lagi 5.000, turun lagi 3.000 aset, turun lagi 1.500, itu dalam jangka kalau tidak salah 1,5 bulan 1.500-nya itu, terus sekarang 1.000 aset. Nah, maksud saya rumus-rumus yang penurunan dari 15.000, 10.000, 5.000, 3.000, 1.500, ini rumusnya dari mana? Nah, ini saya pengen tahu, maksudnya kalau ini